Di Cilincing, Jakarta Utara, sebuah rumah kontrakan disatroni pencuri bahkan melepaskan tembakan sebelum melarikan diri. Ya, sementara kepolisian Polres Metro Bekasi Kota berhasil mengamankan 12,7 kg narkotika jenis sabu dari jaringan internasional yang dikemas dalam bungkus teh Cina. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam. Sebuah rumah kontrakan di Cilincing, Jakarta Utara disatroni pencuri pada Selasa. Pencuri yang berjumlah 2 orang ini membobol gerbang depan dan langsung masuk saat situasi sekitar aman. Pencuri ini awalnya berniat akan menggondol salah satu motor yang terparkir. Beruntung, aksi mereka segera diketahui warga. Pelaku yang panik lalu mengeluarkan senjata api dan melepaskan tembakan sebelum melarikan diri. Menurut keterangan saksi pada Rabu, pelaku melepaskan tembakan sebanyak 3 kali. Kasus ini sedang dalam penyelidikan polisi. Sebanyak 12,7 kg narkoba jenis sabu diamankan kepolisian Polres Metro Bekasi Kota pada Rabu. Barang haram dari pengedar narkoba jaringan internasional ini diamankan dari sejumlah lokasi dari 4 tersangka. Untuk mengelabui petugas, para pelaku mengemas sabu ini dengan bungkus teh dan rencananya akan diedarkan ke wilayah Jakarta, Bekasi, dan Tangerang. Kasus ini terungkap berkat laporan masyarakat yang dikembangkan oleh polisi. Para pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara hingga hukuman mati. Tim Liputan CNN Indonesia. Masa kampanye pemilu 2024 akan dimulai pekan depan. KPU Jawa Timur sudah membuat regulasi untuk menentukan titik pemasangan alat peraga kampanye atau APK. Ya, regulasi ini mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan peserta pemilu dalam pemasangan APK. Kampanye pemilu 2024 dimulai pada 28 November nanti sampai 10 Februari 2024. Salah satu kegiatan peserta pemilu, baik capres-cawapres maupun calon legislatif dan DPD, adalah memasang alat peraga kampanye atau APK. Pada 24 November, KPU Jawa Timur akan menerbitkan surat keputusan tentang penetapan titik pemasangan APK di semua kota dan kabupaten. Adapun KPU sudah menyiapkan banyak lokasi dan cukup luas sehingga para peserta pemilu tidak perlu berebut ataupun merusak APK peserta lain. Ya, selama ini kita sudah membangun hubungan yang baik ya, koordinasi dengan teman-teman peserta pemilu dan itu memang kita manfaatkan untuk saling berkomunikasi agar nantinya itu dalam pemasangan alat peraga kampanye itu tidak kemudian saling menutupi, saling menghilangkan, saling menafikan, termasuk kita lakukan sosialisasi ya, agar jangan sampai ada kasus perusakan, ada penghilangan alat peraga kampanye, karena itu bagian dari pidana pemilu. Berdasarkan peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum pasal 71, APK dilarang dipasang di rumah ibadah, lembaga pendidikan, rumah sakit, gedung milik pemerintah, dan fasilitas umum. Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Muhammad Fixer menuturkan, sudah beberapa kali melakukan rapat koordinasi dengan KPU dan Bawaslu. Penetapan titik pemasangan APK juga atas hasil rekomendasi dari pemerintah kota. Jadi hari ini kita rapatkan bersama untuk kemudian kita menentukan sikap di lapangan untuk melakukan penertiban sampai nanti tanggal 28. Setelah tanggal 28 itu sudah menjadi kewenangannya Bawaslu ya untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh materi dan alat peraga APK-nya partai politik ya, termasuk bacalek. Kalau selama ini yang kita melakukan toleransi adalah kalau pasang bendera partai tidak ada masalah sih, kalau kita memang boleh, memang diperbolehkan. Yang jadi masalah itu kan caleg-caleg ini ya, dengan baliho yang ukurannya besar-besar, terus kemudian memasangnya itu mengganggu hak orang lain, itu yang biasanya kemudian kami melakukan penertiban. Fixer menyatakan sudah menyiapkan tim khusus untuk membantu Bawaslu pada masa kampanye. Ia mengimbau peserta pemilu agar memperhatikan perda tata kota dan ketertiban umum saat memasang APK
Misalnya, menyangkut estetika, kenyamanan, serta keamanan. Miftah Farid, Miki Peresia, Surabaya, Jawa Timur.